Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa kabar adik-adik semuanya? Wah, bagus. Ada yang lagi berbahagia nih. Wah, bagus. Kita memang diharuskan untuk setiap kali, apalagi di awal pagi ini, ya kita harus semangat karena kita harus menumbuhkan rasa percaya diri kita dalam menjalani kehidupan ini tentunya. Ya jadi adik-adik sekalian, sebelumnya perkenalkan, nama kakak saya Yusuf, mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin, jurusan Pendidikan Agama Islam. Jadi di sini kakak ingin menyampaikan mengenai materi jinayah tentang pembunuhan. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan pembunuhan, kakak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini untuk mengetahui dan menghayati pengertian pembunuhan, mengetahui macam-macam pembunuhan, mengetahui dasar hukum larangan pembunuhan, mengetahui hukuman bagi pelaku pembunuhan, dan mengetahui hikmah-hikmah dari pembunuhan tersebut. Nah, ya, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian pembunuhan. Mungkin adik-adik sekalian ada yang sudah sering mendengar itu, apa itu pembunuhan? Iya, betul sekali. Pengertian pembunuhan secara bahasa yaitu menghilangkan nyawa seseorang. Menghilangkan nyawa. Nah, itu pembunuhan secara bahasa. Kemudian secara istilah, yaitu seseorang yang melakukan pembunuhan baik disengaja maupun tidak disengaja. Nah, itu secara istilah, dengan menggunakan alat yang tajam maupun yang tidak tajam. Nah, itu. Nah, ya, jadi bagaimana adik-adik sekalian mengenai pengertian, apakah sudah bisa diterima? Iya, bagus sekali, mantap. Yang kedua tentang macam-macam pembunuhan. Nah, ini macam-macam pembunuhan itu ada berapa? Adik-adik ada yang tahu? Iya, ada 3. Wah, bisa disebutkan? Nah, itu salah satunya. Betul. Tapi itu salah satunya. Ya, yang pertama ada pembunuhan yang disengaja. Nah, jadi pembunuhan yang sengaja ini atau qatlu amdi, pembunuhan yang sudah direncanakan dan dilakukan dengan sengaja dan dilakukan dengan alat yang mematikan. Nah, jadi ini sudah direncanakan pembunuhannya. Nah, jadi ini contoh pembunuhan yang disengaja, yaitu penusukan Sayyidina Umar waktu sholat subuh hingga beliau wafat. Yang kedua, ada pembunuhan seperti sengaja atau qatlu sibhul amdi. Nah, jadi pembunuhan ini seperti sengaja namun tidak disengaja. Nah, bagaimana itu? Nah, jadi pembunuhan seperti sengaja ini pembunuhan yang dilakukan tanpa sengaja oleh seseorang yang mengakibatkan orang tersebut menjadi terbunuh. Nah, ini contoh pembunuhan seperti sengaja. Mereka cuma bercanda sambil dorong-dorongan. Namun, teman tersebut terdorong dan mengenai payung, sehingga payung tersebut tertusuk ke dirinya, yang mengakibatkan temannya tersebut terbunuh. Nah, ya, kemudian yang ketiga, pembunuhan tersalah atau qatlul khoto. Jadi pembunuhan tersalah ini yang kemungkinannya orang tersebut tidak merencanakan pembunuhan, namun
karena kelakuannya mungkin mengakibatkan orang lain terbunuh. Nah, contohnya seperti ini. Yang selanjutnya ada dasar hukum larangan membunuh. Nah, tentu pembunuhan ini ada dasar hukumnya. Dasar hukum larangan membunuh. Dasar hukumnya yaitu, ada yang tahu adik-adik? Dasar hukumnya yaitu Quran surah Al-Isra ayat 33 yang berbunyi, ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. Nah ya, selanjutnya ada hukuman bagi pelaku pembunuh. Wow, hukuman. Tentu kita dalam melakukan sesuatu pasti ada yang baik, ada yang buruk. Kalau kita melakukan kejahatan, ya pasti akan ada. Iya, pintar adik-adik semua. Pasti ada hukuman bagus sekali. Nah, jadi hukum pelaku pembunuhan. Nah, di sini hukum pelaku pembunuhannya ada 3. Yang pertama, hukum pelaku pembunuhan yang disengaja, yaitu dengan kisos. Jadi pembunuh yang sengaja ini, dia akan mendapatkan hukuman yang setimpal lah. Misal dia menghilangkan salah satu anggota tubuh korban pembunuhan tersebut. Wah, ini sangat anggota tubuhnya, misalkan tangan. Nah, itu kan hukumannya kisos. Yang kedua, pembunuhan seperti sengaja. Nah, jadi pelaku pembunuhan yang seperti sengaja ini tidak dikisos. Ada di dalam hadis riwayat At-Tirmizi seperti ini. Yang ketiga, hukuman bagi pembunuhan yang tersalah, yaitu ada di hadis riwayat An-Nasai dan Ibnu Majah seperti ini. Yang terakhir, yaitu kita melihat dari hikmah larangan membunuh. Nah, jadi hikmahnya, adik-adik semua, pelaku tindak pembunuhan ini diancam dengan hukuman yang setimpal, seperti dalam Quran surah An-Nisa ayat 93. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. Nah, iya adik-adik. Jadi demikian dulu pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang sudah kakak jelaskan tadi mudah dipahami dan dimengerti. Ya, sampai jumpa lagi adik-adik semua. Semoga kita di lain kesempatan dapat bertemu kembali di video pembelajaran selanjutnya, ya, dengan materi yang berbeda lagi. Salah hilap, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.